Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada pejuang Tali Gapi yang terdiri dari beberapa orang PNS dan 3 orang anggota Polres yang sangat kami banggakan, berjuang bersama kami, bersama teman-teman aktivis dan sahabat-sahabat lainnya yang ada di Desa Bobong, yang ada di Bapenu, yang ada di Desa Sahu dan Tikong dan lain-lain. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran, thayyiban mubarakan fi, jazakillah khairan katsiran. Telah setia berjuang bersama Tali Gapi yang hampir 2 tahun lamanya berjuang untuk Palestina. Terima kasih banyak kepada pendonasi dari masyarakat Taliabo yang sampai saat ini masih berdonasi, berinfak melalui Tali Gapi yang bekerja secara langsung bersama International Networking for Humanitarian. Terima kasih banyak. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu seberapa besar amal-amal kita semua atas perjuangan kita buat Palestina. Sini saya ingin berbicara sedikit tentang Islam ya. Memang bukan hak saya untuk berbicara agama karena saya orang awam. Saya hanya menyenggol sedikit saja beberapa hal-hal pokok di dalam Islam yang saya ketahui. Meskipun latar belakang sepak terjang saya yang agak rusak ya. Setahu saya ketika Allah mengutus seorang utusan atas nama Muhammad SAW untuk umat akhir zaman, perkara yang pertama kali ditancapkan di hati umatnya itu iman kepada Allah dan mengakui tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, setahu saya, mencintai saudara muslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sehingga beberapa peristiwa yang hebat, yang mengharukan ya di zaman sahabat itu pernah, katanya sih saya dengar dari para ustadz yang menyampaikan sebuah riwayat bahwa dulu pernah ada satu keluarga sahabat yang kelaparan memiliki kepala kambing. Mereka kelaparan dan mereka punya makanan cuma 1 kepala kambing. Tetapi karena cinta kepada saudara muslim sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sedekah Rasulullah SAW. Maka kepala kambing ini disedekahkan buat tetangganya. Kemudian tetangganya itu pula dalam keadaan kondisi yang sama, dalam keadaan kelaparan, dan tetangganya itu sedekahkan lagi kepada tetangga di sebelahnya, dan berputar-putar kepala kambing itu kemudian kembali kepada pemilik awal kepala kambing itu. Kecintaan kepada saudara muslim lainnya adalah ketika seorang sahabat sedang ke pasar hendak belanja perlengkapan pernikahannya, tetapi karena ada musuh yang mau menyerang umat Islam pada saat itu, terdengarlah kumandang takbir untuk seruan jihad. Maka karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya juga kepada saudara muslimnya, maka dia kembalikan, tidak jadi belanja persiapan pernikahan, dia kembalikan kembali ke pasar, belanjaannya ditukar dengan perlengkapan perang. Kemudian dia pergi berperang dan syahid. Maksud dari kisah-kisah ini menurut saya ya, itu melambangkan bagaimana cinta, bagaimana seorang sahabat mengekspresikan cintanya kepada saudara muslimnya, sehingga dia lebih mengutamakan saudara muslimnya ketimbang dirinya sendiri. Alhamdulillah,
dengan peristiwa Palestina yang begitu tragis, tergetarlah hati sahabat-sahabat saya di Taliabu yang ingin berjuang bersama bagaimana kita menolong Palestina semampu kita. Alhamdulillah berjuang telah hampir 2 tahun. Kita menamakan diri kita, komunitas kita dengan nama Taligapi. Berjuang hingga saat ini alhamdulillah sudah berhasil menyalurkan donasi dari infak dari masyarakat Taliabu untuk Palestina sebanyak 10 kali. Alhamdulillah. Mengingat peristiwa-peristiwa di zaman sahabat, bagaimana mereka mengejawantakan cinta kepada saudara muslim dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, ya, yang mana terbukti mereka lebih mengutamakan saudara muslimnya ketimbang diri mereka sendiri. Teringat satu kisah lagi, 3 orang mujahid yang sekarat di medan perang, dan mereka bertiga dalam keadaan kehausan dan terluka. Ketika hendak diberi minum kepada salah satunya, maka dia menunjuk kepada teman yang satunya. Katanya, berikan saja air minum ini kepada teman saya yang sana karena dia lebih kehausan daripada saya. Maka si pembawa air minum ini melangkah menuju seorang sahabat yang satunya. Sampai di sana, sahabat yang kedua ini menunjuk kepada sahabat yang ketiga. Bawakan air minum ini kepada sahabatku yang sana, dia lebih membutuhkannya daripada diriku. Maka bergeraklah yang hendak memberi minum ini kepada orang ketiga, sahabat yang ketiga. Ternyata sahabat yang ketiga juga mengucapkan hal yang sama, berikanlah air minum ini kepada sahabat saya yang sana saja, sambil menunjuk kepada arah seorang mujahid pertama yang ditemui oleh pembawa air minum. Ketika si pembawa air minum kembali kepada mujahid pertama yang ia temui, ternyata telah syahid. Menuju kepada yang kedua ternyata telah syahid, dan menuju kepada yang mujahid yang ketiga ternyata juga telah syahid. Luar biasa. Kita tidak bisa ingkar bahwa di Taliabu ini banyak orang-orang soleh. Banyak orang-orang soleh yang sangat kita harapkan bisa bergandeng tangan bersama Taligapi berjuangkan nasib Palestina. Itu sangat kami harapkan untuk menolong kami bergerak dan mungkin bisa mengumpulkan infak lebih banyak lagi buat Palestina. Sebodoh-bodohnya saya yakin dan percaya bahwa saat ini Allah dan para malaikat terus-menerus menyaksikan siapa yang tidak peduli dan siapa yang punya kepedulian. Saat ini mungkin perbuatan menolong Palestina belum terlihat keuntungannya, tetapi di suatu masa nanti yang akan kita sampai ke sana, pasti kita sangat mengharapkan kita semua terlibat di dalam perjuangan menolong saudara muslim kita di Palestina. Ada satu fenomena yang saya tangkap. Setahu saya dulu, mungkin di dunia ini terbelah ada 2 bagian manusia, yang baik dan yang jahat, yang soleh dan yang sering berbuat kemungkaran. 2 barisan, ya, barisan orang-orang soleh dan barisan orang-orang yang sering berbuat kemungkaran. Mungkin salah satunya pemabuk, ya, kalau diantara kelompok orang-orang yang selalu berbuat dosa. Tetapi dengan peristiwa Palestina ternyata ada lagi, ya, bagian di dalam umat manusia ini terpecah menjadi 2 lagi.
Ternyata di dalam satu kelompok yang membela Palestina, yang berpikir keras bagaimana menolong Palestina dan terus mengeluarkan infak, ini terdiri dari orang-orang soleh dan pendosa seperti saya. Kemudian sekelompok lagi yang lainnya terdiri dari orang-orang yang pendosa seperti saya dan orang-orang soleh tapi tidak peduli kepada Palestina. Tentunya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tentunya kami berharap satu hari nanti Allah memberikan hidayah kepada kelompok yang tidak peduli, dan Allah memberikan hidayah kepada kelompok yang peduli, yang mungkin masih ada di antara kelompok yang peduli kepada Palestina ini orang-orang pendosa seperti saya, yang suatu hari nanti Allah berikan petunjuk dan hidayah supaya kami pun bisa melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap juga seandainya mau diindahkan, setidaknya di setiap khutbah Jumat, apapun judul khutbahnya, bisa diselipkan tentang Palestina di tengah-tengah khutbah itu, untuk mengajak orang-orang untuk berinfak dan memikirkan saudara muslim di Palestina. Saya tidak mengetahui dalil yang banyak, tapi saya yakin kalau ada ustadz yang menonton video ini lewat di beranda, pasti tahu dalil-dalilnya yang menjadi dasar untuk kita bisa perjuangkan Palestina. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.